Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema yang masih sama seperti pekan lalu, yaitu al-unwanu atau alamat. Namun, pada pertemuan kali ini kita memasuki nasyat ats-tsalits, kegiatan ketiga yang membahas tentang rumahku dan rumahku. Maaf, Bu Nikmah ulangi ya, rumahku dan rumahmu. Nah, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, anak-anak bisa membuka buku paket bahasa Arab kalian pada halaman 10. Unzur wastami wa'id. Cermati, dengarkan, dan ulangi kalimat di bawah ini. Nah, di halaman 10 terdapat beberapa gambar dan juga disertai dengan kalimat. Salah satunya adalah gambar ini. Ada anak laki-laki dan sebuah rumah. Kemudian di bawahnya tertulis hadza baiti. Artinya ini rumahku. Hadza itu artinya ini ya. Sedangkan baiti artinya rumahku. Yang asalnya kata baitun rumah, namun jika menjadi rumahku maka kata baitun ditambah dengan ya mati atau ya sukun pada bagian akhir, sehingga bacanya menjadi baiti, begitu ya. Contohnya dalam kalimat baiti fi syari Ahmad Yani rokmu tsalatsa. Rumahku di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau ingin menyebutkan rumahku menggunakan kata bahasa Arab, maka menjadi baiti, gitu ya. Baiti, rumahku. Begitu. Kemudian kita beralih pada gambar kedua. Di sini ada sebuah rumah. Kemudian di bawahnya tertulis zalika baiti. Itu rumahku. Kalau tadi menggunakan hadza yang artinya ini, sekarang menggunakan zalika yang artinya itu. Itu rumahku. Nah, begitu ya contohnya. Baiti fi syari Soekarno rokmu berapa ini? 6 sittatin. Nah, begitu ya. Rumahku di Jalan Soekarno nomor 6. Nah, untuk kata tunjuk, kalian bisa memilih antara hadza atau zalika. Kalau rumahnya dekat, misalnya kita berada di depan rumah ini ya, bisa menggunakan kata hadza. Ini rumahku. Tapi kalau rumahnya posisinya jauh dari kita bisa menggunakan kata tunjuk zalika. Begitu ya, yang artinya itu. Baik, sekarang kita lanjut ya pada gambar yang ada di bawahnya. Di sana juga ada gambar rumah yang di bawahnya tertulis aina baituka, yang artinya di mana rumahmu. Nah, kalimat ini adalah kalimat pertanyaan untuk menanyakan tempat rumah teman kita. Aina itu artinya di mana, sedangkan baituka artinya rumahmu. Aina baituka, di mana rumahmu? Jawabannya bisa menggunakan kalimat seperti contoh yang awal tadi, menggunakan kata baiti. Baiti fi syari Mawar rokmu tsamaniyatin. Rumahku di Jalan Mawar nomor 8. Nah, seperti itu ya. Contoh terakhir. Di sini juga ada gambar rumah, tapi pertanyaannya berbeda. Kalau tadi aina baituka, sekarang aina baituki. Yang artinya juga sama, di mana rumahmu? Aina artinya di mana dan baituki artinya rumahmu. Kenapa berbeda Bu Nikmah? Yang awal menggunakan ka, yang kedua menggunakan ki. Jadi perbedaan kedua pertanyaan ini adalah jika kita ingin bertanya kepada
teman laki-laki. Misalnya Bu Nikma ingin bertanya kepada Syaukil, maka menggunakan aina baituka karena Syaukil laki-laki. Tapi kalau Bu Nikma ingin bertanya ke teman perempuan, misalnya Bu Nikma ingin bertanya kepada Maisha ya, aina baituki. Kenapa menggunakan baituki? Karena Maisha perempuan. Kalian juga begitu ya. Kalau ingin bertanya ke teman laki-laki menggunakan kalimat aina baituka. Tapi kalau bertanya ke teman perempuan menggunakan kalimat aina baituki. Begitu ya. Untuk jawabannya sama, menggunakan kata baiti, rumahku. Contohnya, baiti fi syari Hasanuddin rokmu arba'atin. Rumahku di Jalan Hasanuddin nomor 4. Begitu ya. Jadi ini materi tentang rumahku dan rumahmu. Kalau rumahku artinya baiti ya dalam bahasa Arab. Tapi kalau rumahmu itu ada dua, baituka dan baituki. Baituka untuk laki-laki, baituki untuk perempuan. Mudah kan? Nah, sekarang agar kalian lebih memahami materi, kalian bisa membuka buku paket pada halaman 11. Tabadala su'al wal jawab ma'azamilika. Ayo saling bertanya bersama kawanmu. Al-mithalu, contoh. Di sini ada tulisannya mawar dan angka 8. Itu ya, yang gambar rumah bagian atas. Mawar, angka 8. Kemudian, kita diminta membuat kalimat pertanyaan beserta jawabannya dari kata kunci yang ada di soal. Kalau di contoh ini kata kuncinya adalah mawar dan angka 8. Maka, pertanyaannya, aina baituka? Di mana rumahmu? Nah, begitu. Jawabannya baiti fisyari mawar. Nah, itu kalimatnya mawar ya. Rokmu samaniatin. Kenapa samaniatin? Karena dalam soal tertulis angka 8. Nah, kalian silahkan bertanya boleh dengan ayah atau boleh dengan mama atau dengan kakak atau dengan saudara yang lainnya di rumah ya, melalui voice note. Nomor 1 itu ada Hasanuddin rokmu tisatin ya, 9. Nah, untuk menentukan kalimat pertanyaannya menggunakan baituka atau baituki, di sini Bu Nikma menyediakan nama. Untuk nomor 1 adalah Ahmad. Ahmad itu laki-laki atau perempuan ya? Kalau laki-laki berarti menggunakan aina baituka, gitu ya. Kalau perempuan berarti aina baituki. Nanti tinggal disesuaikan. Nomor 2 ada Zahra namanya. Zahra itu laki-laki atau perempuan ya? Nomor 3 ada Fadil. Nomor 4 ada Hamidah. Nah, coba ditentukan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, kemudian disesuaikan. Begitu ya. Tugas ini melalui voice note, nak. Kemudian, setelah mengerjakan tugas ini, 4 tugas ini, voice note-nya masih disambung dengan soal yang ada di bawahnya. Soal yang ada di bawahnya silahkan dikerjakan seperti contoh. Al-mithalu, contoh, di sini tertulis angka 5 dan angka 3. Kemudian kalimatnya menjadi rokmu baiti khomsatun. Nah, khomsah, kenapa khomsah? Karena angka yang ada di soal yang pertama itu angka 5. Wa rokmu baitika salasatun. Kenapa salasatun? Karena dalam soal tulisannya angka 3. Nah, di bawahnya ada nomor 1 sampai nomor 5, itu ada angka 5 dan 3. Sudah ya, itu seperti contoh, jadi tidak usah dikerjakan nomor 1. Nomor 2 sampai nomor 5 silahkan dikerjakan, gitu ya. Nah, dalam contoh, kenapa menggunakan rokmu baitika? Kenapa baitika Bu Nikma, bukan baituki atau apa ya? Karena namanya Farhan. Farhan kan laki-laki. Nah, sekarang itu kata baitika itu kalian sesuaikan dengan nama yang sudah Bu Nikma sediakan. Nomor 2 itu ada nama Nabilah, nomor 3 ada nama Zaki, nomor 4 ada Fitri, dan nomor 5 ada Hamdan. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau yang pertama tetap menggunakan rokmu baiti dan disesuaikan dengan angka yang tersedia dalam soal. Kemudian nomor
Berikutnya atau kalimat berikutnya, kalimat setelahnya koma itu baru disesuaikan dengan nama yang tersedia. Misalnya, kalau Farhan laki-laki maka menggunakan rokmu baitika. Ya? Bisa ya? Nah, tugas ini totalnya menjadi 8 soal, 4 berada di atas dan 4 berada di bawah. Silahkan dikerjakan dalam 1 voice note saja. Ya, dibaca. Kalau yang pertama melakukan percakapan, kalau yang kedua cukup kalian baca sendiri. Keduanya melalui voice note, dalam 1 voice note saja. Gitu ya. Mungkin sekian materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bu Nima atau bertanya di WhatsApp group. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liko, selamat belajar dan mengerjakan anak-anak hebat.